Perkenalkan, saya Kusnur Azizah, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajemen amarah. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas, dimulai dari latar belakang dan pendahuluan hingga ke tahapan lanjutan. Poin pertama yaitu pendahuluan. Kemarahan adalah bagian dari pengalaman manusia. Tetapi kebanyakan dari kita berjuang untuk berdamai dengan pengalaman kemarahan kita. Poin kedua yaitu mitos dalam kemarahan. Yang pertama, kemarahan itu buruk. Yang kedua, lebih banyak untuk mengontrol diri. Yang ketiga, kemarahan harus dihindari. Kebenaran yang seharusnya dari mitos ini ialah bahwa kemarahan itu tidak buruk dan tidak bisa benar-benar dihindari. Perlu diingat bahwa amarah itu bukan kelainan perilaku, melainkan amarah adalah sebuah emosi. Poin ketiga yaitu memegang kendali saat marah. Saat ingin memegang kendali, sangat penting bagi kita untuk mencari tahu apa yang membuat emosi kita muncul. Tingkat kemarahan yang sedang dialami tentu akan mempengaruhi tingkat pengendalian yang akan kita lakukan. Semakin besar masalah yang ada, maka semakin rumit untuk mengelola perilaku. Poin keempat yaitu penindasan versus menenangkan. Penindasan dan menenangkan adalah dua teknik untuk mengatasi amarah. Bedanya, penindasan adalah suatu teknik untuk meluapkan amarah dengan cara yang negatif dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Sebaliknya, menenangkan adalah teknik untuk meluapkan amarah dengan cara melakukan kegiatan yang positif seperti berolahraga. Yang kelima, jangan masuk ke dalam masalah orang lain. Hal yang harus dilakukan saat kita berhadapan dengan masalah orang lain yaitu yang pertama, teknik komunikasi. Kita tetap mendengarkan tetapi tidak memberi nasihat berlebih. Yang kedua, akui realitas mereka. Mendengarkan dengan baik dan mengakui bahwa mereka benar-benar dalam keadaan yang sulit menjadikan mereka merasa lebih tenang. Yang ketiga, mengetahui batasan. Pada saat ada seseorang yang ingin menceritakan masalahnya dengan kita harus bertanya apakah ia hanya sekedar bercerita atau ingin mendapatkan saran dari kita. Poin selanjutnya yaitu ketahui pemicu Anda. Pemicu adalah ketika pikiran dan emosi bergabung untuk menciptakan pengalaman yang tidak diinginkan. Poin ketujuh yaitu bagaimana keadaan Anda. Penguasaan emosi bisa melalui ABC Mood Counselor.
Yang pertama yaitu attention. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, kemana kita mengarahkan fokus kita? Apakah kita mengarah fokus pada akar atau pemicu masalah? Yang kedua yaitu body. Bahasa tubuh dan perilaku adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Melakukan perubahan reaksi fisik ketika sedang marah dapat mengubah suasana hati. Selanjutnya yaitu communication. Berbicara dengan diri sendiri atau dialog batin mengenai masalah Anda, cenderung menyalahkan diri akan membuat diri juga perasaan hati menjadi tidak baik. Poin ke-8 yaitu ubah perilaku Anda. Pertama, identifikasi pemicunya. Mungkin seseorang atau mungkin sesuatu yang mereka katakan atau lakukan menjadi keadaan yang membuat Anda frustasi. Yang kedua, jelaskan respon Anda. Anda harus menganalisa tentang perilaku buruk yang harus dihilangkan. Yang ketiga, rencanakan perilaku baru. Jelaskan perilaku baru apa yang ingin diterapkan sebagai pengganti perilaku lama. Yang kesembilan, kuasai narasi Anda dan gunakan bahasa yang bertanggung jawab. Pertama, narasi. Narasi yang kita buat untuk diri sendiri berdasarkan hayalan dari kekhawatiran kita dapat memicu munculnya emosi yang dapat memperburuk perilaku kita. Yang kedua, bahasa. Bahasa yang digunakan dapat menjadi penghalang ataupun jembatan. Penggunaan bahasa yang baik dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan orang yang lain. Begitu juga sebaliknya. Poin ke-10 yaitu tetapkan batasan. Saat Anda memiliki perasaan yang buruk, Anda boleh marah, tetapi Anda juga harus memikirkan konsekuensi yang akan Anda dapatkan setelah meluapkan emosi. Poin ke-11 yaitu ciptakan ruang. Yang pertama yaitu bernapas atau mengatur pernafasan. Langkah kedua yaitu mengakui, dan langkah ketiga yaitu waktu. Saat Anda telah melakukan ketiga hal tersebut, Anda dapat membentuk kebiasaan baru yang membantu Anda menjaga ketenangan dan bertanggung jawab atas energi dan juga emosi Anda. Poin ke-12, katakan kebenaran Anda. Beberapa langkah dalam berlatih berbicara kebenaran yaitu, pertama adalah tentukan niat. Niat Anda di sini adalah jujur sambil menjaga hubungan. Selanjutnya, memiliki bagian yang Anda mainkan. Kebanyakan orang dapat mendengarkan Anda jika Anda tidak menyalahkan mereka. Selanjutnya, tegaskan kembali hubungan. Misalnya, karena saya menghormati Anda, saya ingin lebih jujur. Poin ke-12 yaitu tahapan lanjutan. Dalam perubahan perilaku diperlukan berlatih secara berkelanjutan hingga Anda terbiasa dan tidak memikirkannya sebagai suatu bentuk pelatihan perubahan perilaku, tetapi sudah menjadi sebuah rutinitas yang baik bagi diri Anda. Selanjutnya sebagai penutup, saya akan memberikan quotes dari Aristoteles. Siapapun bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukanlah hal yang mudah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.